Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama channel YouTube terkait pembelajaran neurologi pada neurosurgery. Kita akan membahas topiknya adalah sindrom paralisis periodik, di mana sindrom paralisis periodik tersebut merupakan suatu sindrom yang eh, diikuti dengan kelemahan atau paralisis otot. Penyakit ini sebagian besar bersifat herediter dan diturunkan secara autosomal dominan dengan prevalensi 1/100.000 populasi. Nah, mekanismenya adalah dengan adanya malfungsi pada ion channel pada membran otot skelet atau channelopati. Dengan adanya kelemahan otot kerangka yang episodik, pendek dan dengan atau tanpa myotonia, tapi tanpa defisit sensorik dan tanpa kehilangan kesadaran. Pada paralisis periodik terdapat serangan kelemahan flaksit yang hilang timbul, dapat bersifat setempat maupun menyeluruh. Dengan penderita mengalami kelemahan di bagian proksimal ekstremitas yang cepat dan progresif, tetapi otot-otot kranial dan pernapasan biasanya terhindar dari kelemahan. Di sini secara fisiologi, kalium berperan sebagai untuk mempertahankan membran potensial elektrik dalam tubuh dan mengantarkan aliran saraf di otot. Dengan eksitabilitas sel yang terutama sel dari otot jantung, saraf ataupun otot lurik. Dia juga mempunyai peran vital di tingkat sel dan merupakan ion utama daripada intrasel. Nah, di mana ion masuk ke dalam sel dengan cara transport aktif yang memerlukan energi. Di mana fungsi kalium tersebut adalah berhubungan dengan aktivitas jantung, otot lurik, dan ginjal. Nah, eksitabilitas sel sebanding dengan rasio kadar kalium di dalam dan luar sel, di mana kalium memainkan peran kunci dalam mempertahankan fungsi sel yang normal. Banyak fungsi sel tersebut tergantung pada perbedaan potensial ini, terutama jaringan yang dapat dirangsang seperti sel-sel saraf ataupun sel-sel otot, yang pada akhirnya akan mengakibatkan sesuatu terjadinya konstruksi otot dalam beberapa tahap, di mana terjadi patofisiologi, terjadi mutasi gen, akan mengakibatkan kegagalan otot rangka dalam menjaga resting potensial yang akan mengakibatkan terjadinya suatu kelemahan otot tersebut. Di mana untuk secara etiologi ada neurologi, inflamasi, infeksi ataupun metabolik. Di mana secara neurologi disebabkan oleh stroke, possessor paralysis, myasthenia gravis, katapleksi, multiple sclerosis. Dengan inflamasi di poliomyelitis dan dermatomitosis. Dengan infeksi adalah dari infeksi polio, difteri, botulism. Secara metabolik adanya porphyria, alkohol, dan electrolyte disorder. Dengan workup diagnostiknya adalah dengan eh, melihat adanya screening dari primary periodic paralysis dengan adanya secondary periodic paralysis. Di mana apabila terjadi hiperkalemia periodic paralysis dengan onset pada umur kurang dari 10 tahun, biasanya menjelaskan suatu rasa berat dan kekakuan pada otot. Kelemahan ini dimulai pada otot paha, betis yang kemudian menyebar ke tangan dan leher. Dengan predominan kelemahan adalah dari proksimal. Dengan otot-otot distal mungkin bisa terlibat setelah latihan-latihan yang melelahkan. Selanjutnya ada hipokalemi periodic paralysis. Ini merupakan kasus yang berat, muncul pada awal masa kanak-kanak, dan kasus yang ringan, mungkin muncul selambat-lambatnya dekade ketiga. Dengan serangan berat dimulai pada pagi hari, dan sering dengan latihan yang berat atau makan tinggi karbohidrat pada hari sebelumnya. Pasien bangun dengan kelemahan simetris berat sering dengan keterlibatan batang tubuh. Di mana hipokalemia periodic paralysis merupakan suatu sindrom kelemahan dan kelumpuhan otot yang langka yang terkait dengan hipokalemia. Dengan kelemahan tersebut bervariasi dari kelemahan yang ringan sampai dengan kelumpuhan total. Nah, ini serangan tersebut membaik secara spontan dan pulih dalam waktu 3 hingga 36 jam. Kelainan pada penderitaan merupakan semua ras. Dengan tersering adalah periode pubertas pada usia 10 tahun. Relatif terjadi pada 1/100.000 penduduk di Amerika, dengan di Eropanya 1/100.000 juga. Dengan risiko terjadi lebih tinggi pada orang Asia dengan risiko laki-laki dan perempuan di 2/1.
Secara epidemiologi, kelainan pada penderita hipokalemi kelainan paralisis tersebut dapat mengenai semua ras. Tersering pada usia 10 tahun dengan periode pubertas. Itu terjadinya lebih tinggi pada orang Asia dengan rasio laki-laki 2:1. Dengan faktor risiko adalah suatu genetik yang diturunkan secara autosomal dominan, makanan dengan kadar karbohidrat tinggi, dengan stres, istirahat sesudah latihan fisik, perjalanan jauh, pemberian obat tertentu, operasi, menstruasi, konsumsi alkohol, dan lain-lain. Dengan kadar insulin dapat mempengaruhi kelainan lain karena insulin. Dengan etiologinya adalah kurangnya kalium yang terjadi di renal, kurangnya kalium yang terjadi di luar renal, seperti penurunan intake kalium, diare kronik, pergeseran kalium ke dalam sel pada peningkatan kadar insulin, alkalosis, obat-obatan tiazid loop diuretik. Dengan etiologinya adalah kelemahan pada AKPP adalah kegagalan untuk mempertahankan potensi istirahat dalam kalium yang rendah. Umumnya gangguan ini biasanya muncul pada masa remaja dengan pemicu terkait dengan termasuk konsumsi makanan kaya karbohidrat dan mengikuti latihan berat sehingga terjadi pelepasan insulin yang endogen. Dengan patogenesis adanya keseimbangan intraseluler dan ekstraseluler dengan voltase potensial istirahat sel adalah -90 yang diatur oleh NYK. Nah, pada hypokalemic periodic paralysis terjadi ketidakseimbangan antara intraseluler dan ekstraseluler di mana keseimbangan potensial kalium berubah ke lebih negatif. Sehingga natrium lebih banyak masuk ke intrasel dengan kalium terlambat dan lebih sedikit keluar ke ekstrasel dengan potensial istirahat sel adalah -50. Dengan klasifikasi adanya paralisis periodik hipokalemi familial, hiperkalemi familial, dan paralisis periodik normokalemik familial. Dengan manifestasi klinik adanya periodik paralisis hipokalemi, kekuatan otot berangsung membaik pasca koreksi kalium. Otot yang sering terkena adalah otot bahu dan panggul, dapat juga mengenai otot lengan dan kaki mata. Dapat didiagnosis dengan kelumpuhan episodik dengan gejala tanda-tanda adalah penurunan tonus otot, kelumpuhan bilateral simetrik menaikkan, refleks tendon normal atau menurun dengan refleks plantar normal, hipokalemi bersamaan biasanya muncul. Untuk menegakkan diagnosis, dengan kriteria diagnosis konsensus adalah 2 atau lebih serangan kelemahan otot dalam kalium serum yang didokumentasikan, 1 serangan kelemahan otot pada proban dan 1 serangan kelemahan dengan serum kalium serum yang didokumentasikan. 3 atau lebih dari 6 fitur klinis mulai pada dekade pertama, durasi serangan lebih lama dari 2 jam dengan adanya pemicu, perbaikan gejala dengan asupan kalium, riwayat keluarga dengan kondisi atau secara genetik telah terkonfirmasi memiliki mutasi saluran kalsium. Dengan adanya paramyotonia kongenital atau seminal dominan diperburuk dengan aktivitas atau temperatur dingin, adanya thyrotoxicosis periodik paralisis dengan hiperinsulinemia, dengan potasium agregasi myotonia. Nah, perbandingan umum adanya hiperkalemi periodik paralisis dengan umurnya adalah dekade pertama, dengan beberapa menit sampai kurang dari 2 jam, dengan faktor penyebab rendahnya pemasukan karbohidrat yang tinggi. Keparahannya jarang, dengan gambar yang berulang adalah perioral dan tungkai parestesia. Klasifikasi berdasarkan adalah PP primer dengan gangguan genetik tapi jarang, PP sekunder akibat retensi itu berfase klinis yang sangat berlebihan. Dengan klasifikasi kelemahan otot akut karena hipokalemi yang terjadi secara episodik dengan sifat intermiten, gradual, biasanya pada ekstremitas bawah, dapat unilateral atau bilateral, disertai nyeri di awal serangan. Dengan terapi adalah kalium dan mengobati penyakit dasarnya. Kadar kalium yang rendah pada saat serangan disertai riwayat episode kelemahan sampai kelumpuhan otot skeletal. Kadar kalium biasanya dalam batas normal di luar kadar. Terdapat faktor pencetus
PP hiperkalemi adalah rasa kaku dan kesemutan pada kedua tungkai. Yang normokalemi paling jarang dengan serangan lebih berat dan lebih lama daripada paralysis periodik hiperkalemi. Primer paralysis hiperkalemi dan periodik paralysis hipokalemi dengan dekade pertama dan dekade kedua. Penguncian istirahat setelah latihan, istirahat setelah habis latihan. Waktu serangan adalah kapanpun, biasanya yang hipokalemi saat bangun tidur pagi hari. Ada jam seberapa hari. Dengan sekunder hipokalemi adalah tirotoksikosis, diacid loop diuresif, dengan klasifikasi primer gagal ginjal kronis, terapi ACE inhibitor dosis tinggi ataupun nefropati diabetik lanjut, potasium suplementasi jika digunakan bersama potasium sparing diuretik, Andersen cardiologis rhythmic syndrome, pro-myotonic pengita paralysis. Dengan gejala klinis kelemahan pada otot, perasaan lelah, nyeri otot, restless leg syndrome, tekanan darah dapat meningkat dengan kelumpuhan atau rhabdomyolysis, gangguan toleransi